warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmudah SPD. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMP Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 LPTK UIN Antasari Banjarmasin. Saya pada hari ini, Kamis tanggal 30 Januari 2025 akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMP Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin di kelas 9B, materi iman kepada qada dan qadar. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk anak-anak ustazah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik ya. Kayaknya ada yang tidak hadir nih. Ada yang tidak hadir ya? Ya. Oh, kenapa? Ada yang sakit. Ada yang izin. Sudah didoakan teman yang sakit? Belum. Mari kita doakan sama-sama teman yang sakit. Silakan diangkat tangannya. Kita berdoa. Basa tahurun insyaallah. Mudah-mudahan tidak apa-apa. Semoga Allah membersihkan dosa-dosanya dan menyembuhkannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan teman kita yang sakit segera Allah beri kesembuhan. Amin. Dan anak ustazah, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Minta tolong disiapkan Dinda. Istiadat khusyu'an ad-du'a. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Amin. Baik, sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bersilakan untuk berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Ya, silakan duduk. Rapikan mejanya. Yang belum rapi seragam, terus itu bukunya belum diambil dari tasnya, silakan disiapkan. Baik, anak-anak ustazah, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas materi tentang ibadah Haji dan umroh. Alhamdulillah sudah selesai kita mempelajari kemarin. Masih ingat haji itu apa? Haji, sesuatu yang disengaja. Sesuatu yang disengaja. Sengaja kemana? Ya, mengunjungi. Iya, ke Mekah ya, kakak. Nah, oke. Kita akan merajaah dulu ya bersama-sama surah Al-Ikhlas. Kita mulai dari ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Sebelum Ustazah melanjutkan ke materi selanjutnya, Ustazah ada punya pertanyaan nih untuk kalian. Masih ingat pembelajaran di kelas 7, di kelas 8 yang dulu kita ada mempelajari tentang rukun iman. Rukun iman apa saja yang kalian pelajari di kelas 7 kemarin? Iman kepada Hari akhir.
Iman kepada malaikat. Iya, iman kepada malaikat di kelas 7. Terus iman kepada Rasul di kelas 8. Terus apa lagi? Iman kepada kitab di kelas berapa? Kelas 8 juga. Yang pertama iman kepada Allah di kelas 7. Kemarin juga di semester pertama kita sudah pelajari rukun iman yang kelima. Iman kepada hari akhir. Nah, hari ini kita akan melanjutkan rukun iman yang terakhir. Apakah itu? Iya, betul sekali. Jadi materi kita yaitu tentang iman kepada qadar dan qadar. Jadi jumlah rukun iman ada berapa? Ada Ada 6. Supaya makin semangat, kita tepuk semangat dulu. Masih ingat tepuk semangatnya? Masih. Ingat. Oke. Sama-sama ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Masih ingat lagu PAI? Ingat. Ayo kita nyanyi sama-sama. Pendidikan agama Islam, mulai dari ibadah dimana ditingkatkan ridho Allah yang diharapkan. PAI Bahagia dunia akhirat. Oke, kita lanjutkan. Apakah ini? Oh, membawa mayat. Iya, membawa keranda. Berarti ini apa? Iya, kematian ya, berhubungan dengan kematian. Melahirkan. Oh, ya, orang Melahirkan. Nah, jadi ini masuk di pembelajaran iman kepada qada dan qadar. Biasanya orang itu menyebutnya dengan takdir. Iya, takdir. Tahu nggak? Apakah kalian pernah sebelumnya waktu di SD belajar tentang iman kepada qada dan qadar ini? Pernah ya, pernah. Iya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada qada dan qadar. Sebelum itu, saja ada asesmen awal. Seperti biasa, silahkan handphonenya dikeluarkan. Bawa handphonenya. Bawa. Oke, silakan di scan ya. Sebentar. Silahkan di scan dulu barcode-nya. Bisa? Di scan. Oh ya. Ya, Zahra sudah masuk, Davina sudah masuk. Yang lainnya ditunggu. Sudah? Kita mulai. 1, 2, 3. Ya, sudah semuanya? Sudah. Gimana nih nilainya? Ini 80% ya rata-ratanya. Artinya sudah lumayan bagus nih. Mudah-mudahan nanti di akhir pembelajaran asesmen akhirnya makin meningkat dan semuanya mendapat 100. Amin. Jadi ini akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah kegiatan pembelajaran, materi, serta kesimpulan, dan diakhiri seperti biasa dengan refleksi. Kita mulai dari tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, tujuan pembelajarannya dengan menggunakan sumber belajar yang dipilihnya sendiri, dipilih oleh kalian nanti, siswa dapat menyebutkan pengertian qada dan qadar.
takdir mu'alaq dan takdir mubram beserta contoh-contohnya. Kemudian dengan menggunakan media yang dipilih sendiri, siswa dapat menyusun media belajar dengan berdiskusi kelompok tentang pengertian iman kepada qadar dan qadar, takdir mu'alaq dan takdir mubram, kemudian juga contoh takdir mu'alaq serta contoh dari takdir mubram. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, dengan menggunakan media yang dipilih sendiri, siswa dapat mempresentasikan media belajar yang telah disusun bersama kelompok tentang pengertian iman kepada qadar dan qadar, takdir mu'alaq dan takdir mubram, contoh takdir mu'alaq dan contoh takdir mubram. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita usahakan kita capai pada hari ini. Nah, kemudian langkah-langkah pembelajaran. Jadi pada hari ini kita akan menggunakan model PJBL, yaitu Project Based Learning. Nanti kalian Ustazah minta berkelompok, kemudian membuat proyek. Ya, kita membuat proyek sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Kalian berdiskusi, kemudian kalian membuat proyek dan dipresentasikan. Nah, ini langkah pembelajaran yang akan kita lakukan. Oke, kita tonton sama-sama video ini. Takdir memang kejam. Lagi nyanyi, Ban? Bukan, baca berita. Oh, iyalah lagi nyanyi. Pakai ditanya. Manusia, benar. Jadi apabila manusia merasa sekarang takdirnya buruk, berusahalah dan berdoa agar dapat beralih ke takdir lain yang lebih baik atas izin Allah. Bukannya malah putus asa dan malas-malasan, lalu menyalahkan takdir yang sebenarnya kamu pilih sendiri. Iya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah kecuali doa. Nah, Ustazah, alhamdulillah tadi kita sudah menonton bersama-sama video mengenai qadar dan qadar. Ada yang bisa menyebutkan apa yang kalian dapat dari video tadi? Jangan menyalahkan takdir, dan takdir itu bisa diubah kalau kita berdoa, tapi kita tidak bisa melawan takdir Allah. Tidak bisa melawan takdir Allah, tapi bisa dirubah ya. Betul sekali. Iya, kita berikan tepuk tangan untuk Tasya. Yang sudah berani ya dari menyampaikan apa yang sudah didapat dari video tadi. Kemudian Ustazah yang lain dong. Kalau dari Davina, apa yang bisa Davina tangkap dari video tadi? Jadi kalau qadar itu ketetapan Allah yang terjadi sejak zaman azali. Sejak zaman azali. Kita dilanjutkan. Kalau qadar itu perwujudan ketetapan atas segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk Allah. Jadi qadar itu adalah perwujudan dari qadar. Oh, perwujudan dari qadar. Terus kayak kita tangan. Betul kan? Jadi kalau qadar itu sudah ditakdirkan oleh Allah sejak zaman azali, sejak sebelum kita dilahirkan itu sudah ditakdirkan. Tapi kalau qadar itu perwujudannya setelah kita sudah dilahirkan, kita menjalani, itu qadarnya. Nah, setelah ini kita akan lanjut ke materi pengertian qadar dan qadar. Tadi sudah disampaikan oleh teman kita Davina mengenai pengertiannya. Jadi pengertian qadar dan qadar ini, untuk qadar itu ketetapan Allah yang terjadi sejak zaman azali. Tadi sudah ya sampaikan. Kemudian kalau qadar adalah perwujudan ketetapan akan segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk Allah. Ini pengertiannya. Kemudian dalilnya itu ada di Quran surah An-Nisa ayat 64 sampai 65, dan yang kedua, nah ini surah Al-Qamar ayat 49. Coba kita baca bersama-sama mulai dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya Dinda, Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. iya, terima kasih. Nah, ini adalah dalil dari beriman kepada qadar dan qadar. Jadi setiap
setiap kita dilahirkan, diciptakan oleh Allah itu sesuai dengan ukuran atau takdirnya. Kita sudah ditentukan kapan kita dilahirkan, kapan kematian kita, tapi kita yang tidak tahu kapan. Makanya di sini kita wajib untuk berusaha, berikhtiar. Jangan sampai kita berputus asa, karena dari video yang kita tonton bersama tadi ada takdir yang bisa dirubah. Jadi ada takdir yang bisa dirubah. Nah, kalau kita mau memiliki kehidupan yang enak, memiliki takdir yang baik, maka itu kita usahakan juga. Tidak bisa kita cuma berpangku tangan saja, putus asa, menunggu takdirnya. Benar, Allah sudah memberikan takdir ya, tapi itu kita bisa memilih mau takdir yang baik atau sebaliknya yang buruk. Pasti semuanya ingin memiliki takdir yang baik ya kan? Iya, pasti mau memiliki takdir yang baik. Makanya kita harus berusaha. Nah, sekarang pengertian takdir mu'alaq tadi sudah dibahas juga di video. Ada takdir mu'alaq, ada takdir mubram. Jadi ada dua takdir itu. Yang pertama takdir mu'alaq. Kalau menurut bahasa, takdir mu'alaq ini adalah sesuatu yang digantungkan. Kalau sedangkan menurut istilah, ketentuan Allah yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Manusia diberi peran untuk berusaha, hasil akhirnya akan ditentukan oleh Allah. Jadi kita bisa berusaha untuk lebih baik. Contohnya, kita mau menjadi orang yang sukses, maka harus ada usahanya. Usahanya dengan apa? Yang pertama seperti kalian jalani sekarang itu belajar, sekolah. Itu sudah usaha awal kalian untuk meraih kesuksesan. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian lagi selain belajar, usahanya itu tentunya dengan berdoa. Berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, ini contoh takdir mu'alaq. Yang pertama, ada yang bisa menebak? Oh, ini betul. Kecerdasan. Jadi kecerdasan itu bisa dirubah dengan usaha. Jangan putus asa kalau pada saat ini kalian merasa kalian cuma biasa-biasa aja, otaknya standar aja misalkan. Kecerdasannya standar aja. Kenapa Ustazah Ulun Kak di mata pelajaran ini nilainya selalu rendah? Apakah takdir ulun memang tidak bisa di mata pelajaran ini? Tentu tidak. Itu bisa diusahakan dengan cara belajar sungguh-sungguh. Misalkan pada saat ini kalian belajarnya cuma 1 kali aja dalam 1 pekan. Kalian usahakan lagi 2 kali, kalian usahakan lagi 3 kali. Insya Allah nanti akan ada hasilnya. Itu yang pertama, yaitu kecerdasan contohnya. Yang kedua, lagi ngapain nih? Olahraga. Lagi olahraga. Kira-kira olahraga ini masuk di bidang kesehatan. Jadi kesehatan itu bisa diusahakan. Bagi yang mau sehat, olahraga. Iya, olahraga. Terus itu makan makanan yang bergizi. Nah, itu usaha kita untuk sehat ya, hidup sehat. Selanjutnya, pengertian takdir mubram. Secara bahasa, takdir mubram artinya sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti. Sedangkan secara istilah, ketentuan mutlak dari Allah yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Kira-kira dari pengertian ini contohnya seperti apa ya yang tidak bisa dirubah oleh manusia? Kematian. Betul, kematian. Itu sudah Allah tentukan, betul sekali. Jadi kematian ya contohnya. Nah, selain itu kematian. Kalau ini Gender. Iya, gender laki-laki dan perempuan itu tidak bisa dirubah ya, karena itu memang ketentuan mutlak dari Allah. Kita mau dilahirkan perempuan, mau dilahirkan laki-laki, itu adalah ketentuan mutlak dari Allah. Ini contoh untuk takdir mubram. Silakan membuat kelompok. Hari ini ada 17 orang. Kita bikin 3 kelompok saja. 6 orang yang 2 kelompok ya. 1 kelompok diisi oleh 5 orang. Silakan berkelompok. Sudah berkelompok?
kalian berkelompok, yaitu membuat proyek ya, membuat proyek. Jadi kalian nanti akan mendapat materi yang berbeda. Ada yang mendapat tentang pengertian kode dan kodar, ada juga yang mendapat pengertian takdir mu'alaf serta takdir mubram. Kemudian juga yang dapat contoh-contoh ya. Silakan kalian berdiskusi nanti. Kalian mau bikin apa? Produk apa? Mau poster kah? Mau komik kah? Atau mau mind mapping? Mau yang pakai karton boleh, karena di sini Ustazah sudah menyiapkan karton. Boleh juga kalau kalian mau yang digital menggunakan aplikasi Canva atau yang lainnya untuk kalian presentasikan nanti di akhir pembuatan ini. Sebelum itu silahkan kalian tentukan dulu siapa yang jadi ketua kelompoknya. Oke, ini ketua kelompoknya. Nah, sekarang untuk gilirannya, untuk pemilihan materi, boleh kalian konfirmasi dulu siapa yang duluan milih? Tasya dan Terkala. Oke, silakan sih. Silakan. Oke, kelompok bintang dapat materi pengertian kode dan kodar. Selanjutnya, silakan didiskusikan kalian mau membuat apa. Digunakan handphonenya, silakan cari dari berbagai sumber. Mau membuat apa untuk proyeknya? Bagaimana? Kelompok ini tadi dapat materi tentang apa? Pengertian takdir, mu'alaf dan takdir mubram. Rencananya mau bikin apa? Mind mapping. Oke, selamat kerja. Bagaimana? Tadi dapat materi tentang apa? Contoh takdir mu'alaf dan Oh iya, contoh takdir mu'alaf dan takdir mubram. Rencananya mau bikin apa, Nak? mind mapping. Mind mapping, Insya Allah. Semangat ya. Selamat dilanjutkan. Gimana? Tadi dapat materi tentang apa? Pengertian. Pengertian kode dan kodar. Rencananya mau bikin apa? Bikin poster digital ya? Kayak menggunakan Canva. Akan dilanjutkan ya. Semangat. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Gitu kan? Adanya kirim Iya. Tentu tak kalian. Oke. Ramalan. Kematian. Kok yang ini 2? Oh, kematian. Oke, sambil berdiskusi kalian membuat proyeknya, Ustazah membagikan LKPD ya, sambil dikerjakan lembar kerjanya. Ini kamu barulah kerjakan. Mereka. Jujur kan. Itu mau itu loh, hati saya kan. Ini. Sudah sampai mana? Pesannya. Berapa persen?
Tinggal nempel ini aja ya. Betul Mbak. Boleh, Kak. Perbedaan. Ini siap presentasi ya. Sudah ditentukan siapa yang jadi MC-nya. Aina, Nanti salam terus Siapa ya. Sudah berapa persen selesainya? 50. Ini tuh kayak Pak menempelnya. Tinggal menempel aja lagi ya? Iya, ini Kayak kayak ini ke atas. Terus ini ke atas. 10%. Sudah ditentukan siapa yang jadi MC? Sudah. Dinda. Oke deh. Bagaimana? Sudah berapa persen sayangnya? 80%. Ada apa lagi? Tambahin biasanya lagi ya. Sudah ditentukan siapa yang jadi MC? Jihan. Itu habis. Oke deh. Selamat menyelesaikan. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Kelompok pengertian sudah selesai? Sudah dikirim saja. Lagi dikirim. Oke. Gimana kelompok pengertian takdir mu'alaf dan murab? Sudah selesai. Mappingnya. Gimana? Kelompok contoh takdir? Sudah selesai. Oke, berarti kita siap untuk presentasi. Silakan bersiap-siap kelompoknya pengertian kode dan kode. Silakan maju. Iya. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami hari ini ingin mempresentasikan tentang pengertian koda dan koda. Di kelompok kami terdiri dari 6 orang, yaitu ada Mufidah, Dita, Rizla, Jihan, Samaras, dan Kansa. Qadar adalah ketentuan pasti yang tidak bisa diubah, sedangkan qadar adalah ketentuan yang bisa diubah berdasarkan keinginan dan upaya seseorang. Contohnya adalah seseorang lahir dan mati, bangsa seseorang, warna kulit seseorang, atau tinggi seseorang. Qadar, menurut istilah qadar adalah perwujudan ketetapan qadar terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya sesuai dengan iradah kehendaknya. Qadar disebut juga takdir Allah yang berlaku bagi manusia, bagi semua makhluk hidup yang baik. Contohnya dari qadar adalah ada seorang manusia itu tidak akan pernah tahu kapan dirinya akan meninggal dunia. Hal itu merupakan suatu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah tidak bisa lagi diubahnya. Bagaimanapun caranya. Nah, jadi itu pengertian tentang qadar dan qadar. Ada pertanyaan kah? Silakan bertanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Ada tanggapan? Tanggapannya baik. Oke, terima kasih. Selanjutnya, presentasi dari kelompok 2 takdir ya. Ya, takdir. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok ikan hiu layang-layang akan mempresentasikan pengertian takdir mu'alaf dan takdir mu'alaf. Pengertian takdir mu'alaf menurut bahasa sesuatu yang dijatuhkan menurut istilah penegak Allah SWT yang diusahakan kepada manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Manusia diberi peran untuk berusaha, hasil akhirnya akan ditentukan oleh Allah SWT. Pengertian takdir mu'alaf secara bahasa dia sesuatu yang tidak dapat dilakukan. Secara istilah Ada pertanyaan? Silakan tanggapannya dari kelompok. tanggapan bagus. Sekian dari kelompok ikan hiu layang-layang. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
mu'allaf dan takdir mu'allaf. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami akan mempresentasikan tentang contoh takdir mu'allaf dan mu'rab. Contoh takdir mu'allaf yang pertama ada kesehatan, yang kedua ada kepandaian, yang ketiga ada prestasi, yang keempat ada pekerjaan. Mati ya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau beri tanggapan? Untuk keren. Terima kasih. Terus saja ada tebakan gambar, silahkan dilihat di layar. Aku bisa ini rulesnya coba dilihat dulu. Penguin. Benarkah? Ayam kucing-kucing. Penguin. Lihat. Ternyata bukan penguin. Lanjut. Apa ini? Gajah. Apa ini? Gigi. Ini namanya terima kasih. Baik, tentu saja alhamdulillah tadi kalian sudah mempresentasikan sesuai dengan tugas yang diberikan. Ada yang pengertian iman kepada qadar dan qadar, ada juga tentang takdir mu'allaf serta takdir mu'rab serta contoh-contohnya. Alhamdulillah dari yang kalian buat itu keren-keren semuanya, bagus-bagus semuanya. Ada yang buat secara digital, ada juga yang manual, bikin mind mapping. Kalian luar biasa, bagus semuanya ya hasilnya. Kita tepuk tangan. Hasil dari kalian sangat luar biasa, bisa menyelesaikan di jam ini saja ya, tidak ke pertemuan selanjutnya. Itu sangat luar biasa, itu saja sangat mengapresiasi. Selanjutnya kita kesimpulan. Nah, dari pembelajaran kita mulai dari di awal tadi sampai hingga akhir ini ya, adakah yang mau memberikan kesimpulan? Bintang? Ya, silakan. Kesimpulannya hari ini kita mempelajari qadar dan qadar, lalu juga mengetahui contoh-contohnya, lalu mengerjakan membuat poster tadi ya, dan ya menjawab kuisis. Oke, berikan tepuk tangan. Untuk kesimpulannya alhamdulillah. Oke, selanjutnya sebelum ini saja ada asesmen akhir. Sebelum ke sana saja ada punya roda putar. Ustazah mau mengetahui sampai di mana tingkat pemahaman kalian. Iya. Ini contoh takdir mu'allaf. Coba Caca sebutkan satu saja contoh takdir mu'allaf. Untuk kesehatan. Kesehatan kita lihat, benar? Iya, benar. Benar. Ada lagi yang mau coba? Coba, Aina. Putar Ai. Enggak ininya. Iya betul. Nah, takdir mubram. Oke, Ustazah mau tanya dong, Aina, takdir mubram itu apa? Takdir ya. Takdir ya tidak bisa diubah. Benar gak ya? Coba dilihat. Benar. Benar, takdir mubram itu takdir yang tidak bisa dirubah? Benar, kata tangan. Oke, terima kasih. Nah, ini fungsinya apa untuk mengetahui dan mengevaluasi sudah sampai mana kalian mengetahui dan memahami tentang pembelajaran kita hari ini. Oke, selanjutnya kita asesmen akhir. Silakan keluarkan lagi handphonenya.
jadi 90. Sampai di sini dulu. Adakah pertanyaan dari anak ustazah mengenai materi tentang iman kepada qadar dan qadar? Sudah jelas. Ustazah mau minta penilaian. Ini paham banget ya. Ini kurang paham, ini tidak paham. Silakan beri penilaian. Oke, masya Allah, paham semua. Tepuk tangan untuk kalian semua. Selanjutnya kita refleksi. Oke, silakan anak ustazah merefleksi ya kita bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran ini. Terus itu apakah kalian ada kendala dalam berdiskusi dengan kelompok, serta apakah ada kesulitan dengan mengerjakan proyek tadi. Ada yang mau memberikan refleksi? Oh, silakan Jihan. Sebenarnya senang, seru, terus kendalanya tidak ada. Alhamdulillah. Senang. Tidak ada kendala. Terima kasih. Alhamdulillah. Oke, jadi untuk pertemuan selanjutnya materi yang akan kita bahas yaitu tentang zakat. Ya, tentang zakat lagi ya. Jadi silakan anak ustazah nanti boleh mempelajari dulu mengenai zakat, boleh melihat di YouTube atau di buku paket dan yang lainnya, berbagai sumber dipersilakan. Oke, kita akan menutup